Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, yang dari kelompok 7 akan mempresentasikan yang kedua dengan judul menentukan efisiensi vektor di Greenhover dengan simulasi refleks. Yang pertama ada tujuan yaitu untuk menentukan efisiensi vektor Greenhover. Dan ini ada kelompok yang sendiri yaitu lintas ya. Sebelumnya ada dasar teori. Detektor Geiger-Müller adalah alat pendeteksi dan pengukur radiasi lingkungan digunakan untuk mendeteksi keadaan radiasi di lingkungan sekitar. Radiasi ini dapat disebabkan oleh partikel alfa, partikel beta, sinar gamma, atau sinar X. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengukur intensitas radiasi. Ini adalah efisiensi deteksi yang mengikat di berbagai alat yang dioperasikan dalam mode pulsa didefinisikan sebagai probabilitas atau peluang bahwa jumlah radiasi yang datang pada detektor akan menghasilkan pulsa yang terekam. Efisiensi deteksi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu efisiensi total dan efisiensi puncak. Efisiensi total ini memberikan probabilitas bahwa jumlah radiasi yang datang menghasilkan pulsa berapapun ukurannya dari detektor. Efisiensi puncak sendiri didefinisikan sebagai peluang bahwa kuantum radiasi akan menyimpan semua energi awalnya dalam detektor. Efisiensi ini menggunakan sensitivitas detektor dengan radiasi spesifik yang diukur dengan persamaan kemudian mengukurkan bacaan per menit dengan aktivitas sumber. Saya Manuela Eka Fentia di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Yang pada slide ini adalah setup alat. Di sini ada beberapa alat yang akan kita gunakan dalam praktek ini seperti HV supplier, detektor Geiger-Müller, preamplifier, amplifier, counter, dan juga sumber radiasi kobalt 60. Lalu setelah bahan-bahan tadi sudah kita pilih, maka akan kita susun sesuai urutan dan akan kita tambahkan kabel. Urutan penyusunan seperti pada gambar. Yang pertama ada HV supplier, lalu ada detektor Geiger-Müller, lalu ada preamplifier, lalu ada amplifier, dan yang terakhir adalah counter. Nah, untuk meletakkan sumber radiasinya ini sendiri, kita akan menggunakan jarak 5 cm, 10 cm, 15 cm, dan 20 cm. Lalu untuk penyusunan kabelnya bisa kita lihat seperti yang diarahkan dalam PPT. Lalu yang selanjutnya adalah pengambilan data. Dalam praktikum ini kita akan mengambil 3 data berupa perhitungan luas area sensitif detektor, lalu pengambilan data radiasi latar, dan yang terakhir adalah pengambilan data radiasi sumber. Untuk perhitungan luas area sensitif detektor ini sendiri dapat dilihat dengan melakukan klik kanan pada detektor, dan kita lihat pada bagian properties. Lalu untuk pengambilan data radiasi latar, kita bisa menggunakan tegangan 1 kV dan juga waktu 60 detik, lalu kita akan mencacah radiasi di sekitarnya dengan pencacahan sebanyak 3 kali. Lalu untuk pengambilan data radiasi sumber masih sama menggunakan tegangan 1 kV dan juga waktu 60 detik, namun di sini kita akan menggunakan bahan radioaktif berupa kobalt 60 dan juga ada 4 jarak yang akan kita gunakan, yakni 5 cm, 10 cm, 15 cm, dan juga 20 cm. Dalam masing-masing jarak tersebut kita lakukan pencacahan sebanyak 3 kali. Selanjutnya dalam video ini adalah pengambilan data radiasi latar. Dengan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengatur tegangan pada HV supplier menjadi 1 kV. Lalu kita juga harus mengganti waktu pada counter menjadi 60 detik. Setelah kedua alat tersebut sudah kita setting, kita dapat langsung melakukan pencacahan sebanyak 3 kali terhadap radiasi latar. Di sini saat melakukan pencacahan pertama kali didapatkan hasil 1617. Lalu kita lakukan pencacahan kedua dengan cara mengetik clear dan mencacah lagi. Didapatkan hasil 1642, dan pada cacahan yang ketiga kita mendapatkan hasil 1598. Nah, dalam video ini adalah pengambilan data sumber bahan radioaktif kobalt 60 yang dimana kita masih menggunakan tegangan yang sama yaitu 1 kV dan juga waktu selama 60 detik. Lalu untuk pencacahan yang pertama kita menggunakan jarak 5 cm dari detektor. Untuk melihat jaraknya sendiri bisa dilihat pada bagian bawah yang Y. Di sini hasil pencacahan yang pertama dalam jarak 5 cm adalah 23118. Lalu kita mencacah untuk yang kedua kalinya menghasilkan nilai 23051, dan nilai pencacahan yang ketiga adalah 23152. Lalu bahan radioaktif kita turunkan menjadi 10 cm.
Setelah kita turunkan, kembali kita cacah dengan nilai pencacahan pertama sebesar 5419, lalu pada pencacahannya yang kedua bernilai 5370, dan yang terakhir pencacahannya bernilai 5452. Setelah itu, bahan radioaktif kembali kita turunkan menjadi 15 cm. Ya, setelah kita turunkan, kita mencacah lagi dengan hasil pencacahan yang pertama 2784, lalu hasil pencacahan yang kedua 2849, dan pencacahan yang terakhir untuk jarak 15 cm adalah 2709. Oke, untuk penghitungan pencacahan yang terakhir kita menggunakan jarak 20 cm. Ya, setelah kita turunkan bisa langsung kita hitung dengan hasil yang pertama 2032. Lalu untuk hasil pencacahan yang kedua 2092, dan hasil pencacahannya yang terakhir untuk jarak 20 adalah 2049. Lalu setelah kita lakukan pengambilan data pada radiasi latar dan juga radiasi sumber, dalam saat ini kita bisa melihat rata-rata untuk radiasi latar yaitu sebesar 1619, sedangkan pada slide selanjutnya adalah data pengamatan untuk masing-masing rata-rata dari pengambilan data bahan radiasi sumber. Dalam jarak 5 cm, rata-ratanya adalah 23,140. Dalam 10 meter, rata-ratanya adalah 5,413. Untuk jarak 15 cm, rata-ratanya adalah 2,780. Dan yang terakhir, jarak 20 cm, rata-ratanya adalah 2,057. Selanjutnya adalah slide perhitungan mengenai efisiensi, yang di sini kita menggunakan rumus E sama dengan N besar dikurang N kecil per T, lalu dibagi dengan A per 4pi S kuadrat dikalikan dengan Q, yang dimana E sendiri adalah efisiensi tabung Geiger-Müller, lalu N besar adalah jumlah cacahan sumber radioaktif, N kecil adalah jumlah cacahan latar, T adalah waktu cacahan yang digunakan, A untuk luas permukaan sensitif detektor, dan S jarak sumber detektor, dan yang terakhir adalah Q berupa aktivitas sumber radioaktif. Setelah itu langsung saja kita lakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka pada data pengamatan sesuai dengan arahan rumus yang tadi sudah kita gunakan. Yang pertama adalah perhitungan pada jarak 5 cm. Untuk N-nya itu sendiri kita masukkan nilai 23,140. Lalu untuk N kecilnya adalah 1619 dengan T sama dengan 60. Lalu di sini menggunakan 2,5 kuadrat pi, lalu 4pi, dan pada S-nya kita ganti menjadi 5 dikarenakan percobaan pada jarak 5 cm. Dan yang terakhir Q-nya kita ganti dengan angka 54877,801 berdasarkan tadi properties yang awal luas sensitif detektor itu. Lalu setelah itu kita lakukan perhitungan seperti biasanya, dan jika sudah kita lakukan perhitungan, maka hasilnya didapatkan seperti pada slide adalah 0,104. Maka nilai tersebut kita kalikan dengan 100, lalu kita tambahkan persenan. Pada jarak 5 cm, hitungan akhir yang kita dapatkan adalah 10,4%. Cara yang sama kita terapkan ke jarak perhitungan yang lainnya, hanya saja beberapa angka yang perlu dirubah seperti jumlah cacahan radioaktif dan jarak sumber ke detektor itu mengikuti pada jarak berapa yang kita hitung. Misalkan ingin menghitung pada jarak 10 cm, maka N-nya kita ubah menjadi angka 5413 dan S-nya kita ubah menjadi 10 kuadrat. Lalu didapatkan hasil perhitungan 0,073 dan kembali kita kalikan dengan 100 sehingga menjadi 7,3, dan jangan lupa kita tambahkan persen pada akhirannya. Begitu juga pada jarak 15 cm dengan hasil akhir 5% dan jarak 20 cm dengan hasil akhir 3,4%.
Nah, pada slide ini bisa kita lihat, ini adalah tabel yang berisikan hasil perhitungan efisiensi yang sudah kita hitung tadi. Sekali lagi bisa kita lihat, di sini hasil perhitungan efisiensi pada jarak 5 cm adalah 10,4%, lalu perhitungan efisiensi pada jarak 10 cm adalah 7,3%, pada jarak 15 cm efisiensinya sebesar 5%, dan jarak yang terakhir adalah 20 cm dengan perhitungan efisiensinya sebesar 3,4%. Jika dilihat pada tabel, semakin jauh jarak yang kita gunakan, maka perhitungan efisiensinya pun akan semakin mengecil. Nah, hal inilah yang nantinya akan kita bahas dalam hasil dan pembahasan yang bisa dibuktikan kebenarannya. Analisis dan pembahasan. Definisi detektor Geiger-Müller adalah resiko antara jumlah partikel radiasi yang benar dideteksi oleh detektor dengan jumlah partikel radiasi yang melewati detektor. Definisi ini baik ataupun penting digunakan dalam mengukur seberapa baik detektor Geiger-Müller mengidentifikasi radiasi yang melewati. Setelah praktikum ini, kami dapat tahu bahwa semakin jauh jarak sumber radioaktif diletakkan dari detektor, maka hasil cacahan dan definisi juga semakin kecil. Sebaliknya, jika sumber radioaktif diletakkan semakin dekat dengan detektor, maka hasil cacahan dan definisi yang dihasilkan bernilai besar. Hal ini dapat terjadi karena semakin jauh sumber radioaktif C60 diletakkan dari detektor dan jari-jari detektor sama akan menyebabkan radiasi dari benda-benda yang lain yang memiliki gelombang elektromagnetik akan ikut serta terdeteksi oleh detektor, dan hal inilah yang terjadi sebab pengaruh nilai efisiensi detektor. Di sini saya kembali menambahkan untuk pembahasan tambahan. Dalam perhitungan radiasi latar, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil pengukurannya, seperti sumber radiasi. Dalam praktikum tadi kita menggunakan sumber radiasi yang berasal dari alam atau yang kita ketahui juga sebagai sinar kosmik. Lalu ada alat pengukuran. Dalam praktikum ini kita juga menggunakan alat pencacah Geiger-Müller menggunakan aplikasi RedLab. Lalu faktor selanjutnya adalah ruangan, analisis, dan pengujian. Namun dalam praktikum ini pencacahan latar dilakukan berdasarkan sumber radioaktif alam, sehingga percobaan ini tidak dilakukan dalam suatu ruangan. Yang berarti pencacahannya pun tidak dipengaruhi oleh jarak dari suatu detektor ke sumber radiasi dan sumber material tertentu. Namun dalam praktikum tadi kita tetap menggunakan tegangan sebesar 1 kV dan waktu yang kita gunakan juga tetap 60 detik. Selanjutnya ada detektor Geiger-Müller juga memiliki keterbatasan dalam mencacah suatu bahan radioaktif bergantung pada sensitivitas dan resolusi pada detektor tersebut. Selain itu, faktor-faktor lain seperti jarak sumber radiasi dengan detektor, sudut ruang, dan lebar dari alat detektor itu sendiri dapat mempengaruhi kemampuan detektor untuk mencacah radiasi. Namun berdasarkan praktikum yang sudah kita lakukan, detektor hanya mampu mencacah sampai jarak 20 cm, dikarenakan jika jarak sumber radiasi dari pencacah lebih dari 20 cm, maka hasil pencacahan tidak akurat dan memungkinkan mesin pencacah menjadi rusak. Bahwa jika semakin jauh jarak antara sumber radioaktif dengan detektor, maka akan menghasilkan nilai efisiensi yang semakin kecil. Juga sebaliknya, semakin dekat jarak peletakan di antara keduanya semakin besar, nilai efisiensi yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan apabila jarak detektor dengan sumber radioaktif semakin jauh, sedangkan jari-jari detektor sama akan penyebab radiasi dari benda lain yang berupa gelombang elektromagnetik akan ikut terdeteksi oleh detektor tersebut. Hal ini termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi detektor. Saran, untuk melakukan praktikum ini, hitung terlebih dahulu atau lakukan perhitungan radiasi latar terlebih dahulu. Kemudian dapat dilanjutkan dengan perhitungan sumber radiasi, sumber CO60 dengan jarak kecil terlebih dahulu, kemudian sampai yang paling besar. Jika sudah dapat dilakukan perhitungan efisiensi dengan rumus yang sudah ada. Dalam menghitung angka efisiensi, pastikan melakukan dengan teliti dan berhati-hati. Setelah tadi kesimpulan dan saran, di sini adalah referensi yang kami gunakan. Ada dari modul fisika dan juga artikel lain. Lalu yang terakhir adalah ucapan terima kasih dari kami karena telah menonton video presentasi kami. Sekian dan terima kasih.